Kalau kalian klik video ini, kebanyakan pasti sering ngerasa nih kalau kita itu suka banget nunda-nunda pekerjaan. Entah itu pelajar, mahasiswa, atau bahkan yang udah kerja. Kayaknya semua orang pasti punya sifat menunda-nunda pekerjaan ini, termasuk aku juga nih. Tapi teman-teman, hal ini itu bisa kita latih kok, bisa kita kurangi. Makanya kali ini kita akan bahas nih 3 strategi buat dilakuin kalau misalnya kita mau menunda-nunda kerjaan. Langsung aja kita ke isi videonya. Nah, sebelum kita tahu caranya nih buat gimana sih biar gak nunda-nunda pekerjaan, kita harus tahu dulu nih penyebabnya kenapa kok kita suka banget gitu nunda-nunda. Nah, ini tuh banyak banget penyebabnya. Dan ini mesti kita juga yang tahu sendiri apa yang bikin kita nunda-nunda. Apakah karena pas lagi pengen ngejain sesuatu kita sering terdistraksi sama HP? Apakah karena kita tuh nggak nyaman gitu ya sama keadaan sekitar? Misal di rumah tuh rame jadi gak bisa fokus. Atau ngerasa karena deadline-nya masih jauh kita jadi gampangin. Ini kita harus tahu kebiasaan apa yang bikin kita itu jadi nunda-nunda pekerjaan nih. Karena tiap orang itu beda-beda. Dengan kita tahu penyebabnya itu apa, kita jadi tahu apa yang bisa kita lakuin buat ngilangin itu. Nah, kalau misal kita udah tahu nih kebiasaan apa yang bisa jadi penyebab kita menunda-nunda, kita bisa mulai dulu dengan cek keadaan kondisi atau energi kita. Gimana tuh? Kalau misalnya kondisi tubuh kita itu nggak optimal gitu ya, atau energi kita itu lagi habis. Ini bisa ngaruh sama produktivitas dan motivasi kita buat ngelakuin sesuatu. Jadi mungkin aja keinginan menunda-nunda kita itu datang karena energi yang kita miliki saat ini tuh nggak sebanding sama beban kerja yang akan kita kerjain. Jadi kita milih buat ngejainnya nunggu energi kita seimbang. Nah, selanjutnya kebiasaan menunda-nunda pekerjaan itu bisa terjadi karena adanya rasa takut sama pekerjaan itu. Misalnya kita nih ada kerjaan nulis blog atau artikel apa gitu ya. Sekilas nih, nulis tuh bikin bosen. Orang yang gak kebiasaan nulis jadi takut tuh dan males banget buat ngerjain hal ini. Jadi mikir aneh-aneh, bisa gak ya dikerjain tepat waktu? Dari mikir aneh-aneh ini yang harusnya cepet-cepet dikerjain, akhirnya apa? Akhirnya malah gak dikerjain. Nah, salah satu yang bisa kita lakuin di sini adalah pakai teknik Pomodoro. Apa itu? Singkatnya, teknik Pomodoro ini dilakukan dengan cara memfokuskan diri pada interval selang waktu. Nah, kayak gimana sih itu? Jadi misal nih, kita tahu ada kerjaan. Mau gak mau, kita harus ngasih waktu sendiri buat ngerjain kerjaan itu. Pilih sendiri waktunya sesuai waktu senggang, dan sesuaikan dengan keadaan energi yang kita miliki tadi. Nah, kalau udah ngerasa energi dan kerjaan kita itu seimbang, mau gak mau kita harus ngerjain kerjaan itu. Pas lagi ngerjain, kita kasih waktu biar kita bisa fokus dan gak terdistraksi sama hal yang lain. Misal, 25 menit nih ngerjain, 5 menit buat istirahat. Terus 25 menit lagi ngerjain lagi, 5 menit lagi buat istirahat. Begitu terus sampai akhirnya kerjaan kita bisa selesai. Yang terakhir nih, pastikan di sekitar kita itu bersih dari gangguan fisik dan digital. Karena kalau kita terdistraksi, kemungkinan menunda kerjaan itu tinggi banget. Nah, maksudnya gangguan fisik itu kayak apa sih? Gangguan fisik itu misal kebersihan area kerja. Biasanya, tempat yang berantakan dan penuh dengan barang memungkinkan kita buat cenderung lebih males ngerjain sesuatu. Otak kita itu diprogram buat suka lihat sesuatu yang rapi dan teratur. Makanya kalau kita ngelihat yang berantakan, misal nih kayak ngelihat cewek atau cowok yang cantik atau ganteng kan, kita itu kan suka gitu ya ngelihat kayak gitu. Nah, makanya bikin juga area kerja kita itu bersih biar ya ganteng juga gitu. Jadi kita seneng dan semangat ngerjainnya. Kalau gangguan digital itu apa? Ya misal notifikasi HP. Semua hal digital yang paling cenderung akan ngasih distraksi adalah HP. Jadi bisa aja nih waktu kita ngerjain, kita nonaktifin dulu HP-nya. Kalau misal emang ngerjainnya butuh HP, ya bisa juga tuh notifikasi tuh dinonaktifin supaya kita bisa lebih fokus ngerjainnya.
Nah, itu tadi adalah 3 strategi buat dilakuin ketika kita punya sifat menunda-nunda pekerjaan. Terima kasih udah nonton video Your 20s ini. Semoga ada yang bisa dipetik meskipun sedikit. Seenggaknya pelan-pelan bisa jadi lebih baik. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka konten ini, dan jangan lupa share biar lebih banyak orang yang tahu. Sekian, aku Jody, sampai ketemu di video selanjutnya. See you!